Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, sehat, walafiat. Amin amin. Dan kepada yang terhormat yakni Bapak Dr. Adi Kusuma MSI, kita doakan untuk beliau, semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan rezeki yang barokah, yang manfaat, yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada teman-teman yang saya cintai, nah, jadi dengan adanya saya membuat video ini, saya mau bikin learning journal. Nah, learning journal ini adalah penyampaian materi atau gagasan yang telah disampaikan oleh dosen. Nah, jadi saya di sini mau ngebahas materi dari kelompok 3 public speaking. Mungkin langsung saja masuk ke materi ya. Yakni judulnya merancang pesan yang menginspirasi, memahami, motivasi, dan ceramah. Nah, di sini ada pengertian dari ceramah ya. Nah, ceramah ini adalah pidato tentang agama dan sebagainya oleh seseorang di hadapan banyak pendengar. Nah, jadi ceramah ini merupakan salah satu metode lisan dakwah yang banyak dipraktikkan dalam masyarakat. Ceramah ini berarti berpidato ya, berbicara di depan khalayak luas atau audiens yang banyak. Nah, jadi sedangkan motivasi ini adalah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam dari individu yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motivasi ini dapat diartikan sebagai kekuatan energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasme dalam melaksanakan sesuatu kegiatan. Contohnya misalkan saya mendapatkan motivasi dari seorang teman saya yang semangat untuk belajar. Nah, dia memberitahu saya supaya belajar ini lebih semangat lagi, misalkan kayak dikasih semangat lah, dikasih dorongan. Itu fungsinya buat ningkatin keinginan untuk belajar atau menuntut ilmu. Jadi gitu teman-teman. Nah, jadi gitu. Baik yang bersumber dari dalam diri sendiri atau diri orang lain disampaikan kepada kita, itu motivasi intrinsik, maupun di luar individu motivasi ekstrinsik. Nah, dari ceramah dan motivasi ini ada persamaannya. Nah, yang pertama tujuan, yakni tujuan memberikan informasi dan mempengaruhi audiens untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, yang kedua dari metodenya, yang disampaikan secara lisan dengan ceramah bersifat satu arah dan dialog melibatkan interaksi dua arah. Dan yang ketiga, struktur terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Nah, sebenarnya motivasi kalau digabung di dalam ceramah itu juga lebih bagus ya. Soalnya buat buat bikin semangat para audiens itu, jadi biar lebih rajin lagi ngajinya, biar lebih rajin lagi belajarnya gitu teman-teman. Nah, dari bahasa juga ini memiliki persamaan ceramah dan motivasi, menggunakan bahasa persuasif yang membangkitkan semangat belajar. Nah, terus dari dampak juga mendorong perubahan sikap dan perilaku siswa ke arah positif dalam proses pembelajaran. Nah, perbedaan dari karakteristik dakwah dan motivasi ini, perbedaannya
Yang pertama, menyampaikan satu arah dari pembicara ke pendengar. Nah, ini karakteristik dakwah. Dan yang kedua, fokus pada transfer pengetahuan atau informasi. Dan yang ketiga, sering digunakan dalam konteks formal seperti pendidikan atau keagamaan. Nah, selain ceramah atau pidato yang memiliki karakteristik, nah motivasi juga memiliki karakteristik. Yang pertama, yakni bersifat internal dan eksternal. Yang kedua, mendorong individu untuk bertindak atau belajar. Dan yang ketiga, motivasi dapat mempengaruhi atau dipengaruhi ya oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan, tujuan, pribadi, dan penghargaan. Nah, mungkin teman-teman hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.